Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna al-hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para sederek sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saat menikah Allah Subhanahu wa taala membarakkan kita sekalian wa dari keadaan sehat wal afiat wa terkira satu monomo. Mungkin Allah taala sino saparing rahmat dan hidayahipun dumateng kita sekalian. Masih apa sih sebenarnya pertama kali takwa gitu. Kayak kemudian sudah jadul gitu ya, itu kayak malah main, masya Allah ya. Atau sudah zaman main yang main-main, insya Allah ya. Insya Allah pertama kali itu, ya ambil kumpul masjid jikri ya. Orang mau desa mau orang sih dari orang kejeki mengenai itu, ya. Masya Allah, ambil jadi. Ya syukur dibagi kalau zaman naik gitu. Maksudnya sih kemana aja. Hanya kita kan bon-bonan kafe apa memang sama asli ini. Campur ya jadi berdua. Yang apa kok kita orang lagi saru gitu. Lagi saru. Maksudnya berani mau lebih apa ya orang yang biasa. Anak ini jadi tidak begitu bagiannya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tema pada kesempatan malam hari ini jadi berdemi. Apa sih Miki? Judulnya Pak? Mengenal Syiah dan apa? Bahayanya. Dimulai dari ayat Quran yang dipelintir. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna 'aliyana safrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ada keganjilan enggak ketika saya baca? Jajal takdilan ya di Quran Syiah. Bulannya panjenengan makna arif apa ora sing ngono arif? Apalah ora surat sing cendek ya. Apal ge? Sing bener to ya. Dalam kata sura. Wada'na surat terus alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Terus apa lagi? Wa ila rabbika farghab.
Alhamdulillah masih pada kelingan. Biasanya Al-Falaq, Al-Ikhlas, kalau panas bulat apal banget, saking apalnya nanti orang anggota tajwid. Pak saya bilani banget loh. Nah, kembali ke masalah. Maka salah satu di antara kenapa saya menunjukkan ayat Quran mereka dulu sebelum mengenalkannya, agar panjenengan setelah tahu bahayanya maka akan timbul keinginan untuk mengenal dan menjauhinya. Ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna 'aliyana sahrak. Ada yang kaji di sini ayatnya? Ada. Di ayat yang berapa yang saya baca tadi? Alam nasrah laka sadrak. Kita di sini siapa itu? Itu sebaik maning kayak alam nasrah laka. Ya alam nasrah laka sadrak dari sini ya. Terus wada'na ayat ketiga waja'alna 'aliyana sahrak, itu ayatnya Syiah. Kembali kepada masalah, berarti ketika ayat Quran ini sudah diubah-ubah atau dikatakan tidak asli, yang panjenengan ya anak Quran kan pirang-pirang anak apa kan? Panjenengan akan macam dong. Oh, berarti kompetentan dong enggak ya. Oh, anak sing ramatan nanti pun jadi kita dulu marine kata insyaallah ora ramatan. Anak sing nanti ramatan wah sedurung puasa sebagai pada kaki. Panjenengan kaya bae. Wah, aja maka kembali ke ini. Maka berbahaya Syiah bukan hanya berbahaya di bidang politik saja, di mana dia berwala atau setia kepada pemimpinnya karena mereka memiliki akidah atau keyakinan di wilayah faqih, yaitu yang punya wilayah. Kita wajib berwala kepada yang punya wilayah. Yang punya wilayah, kalau Indonesia ini dijadikan satu provinsi oleh mereka, maka mereka itu seolah-olah Iran itu adalah pusat pemerintahannya. Bahrain adalah provinsi keempat, seolah-olah begitu. Makanya mereka sibuk menaklukkan sana sini, menaklukkan Irak ketika perang kemudian antara Saddam Hussein tahun Irak tahun berapa? 7 berapa? 89. Iya. Jadi kurang lebih kayak gue 90 ya. Bukan 90 itu perang Teluk. Nah, sebelumnya ya. Kita lagi maning sing panjenengan sobat kok nengene umure wis mandanan kan pamesi nom-nom. Ya nom-nom tapi ayo ajane monte ke mana sing dari loro kan wis mandan. Suwe. Nah, kembali ke ini. Maka bahaya. Maka yang kita tanyakan atau yang akan kita bahas, yang pertama dari sisi bahaya dulu, kemudian kita akan mencoba mengenalnya. Di antara yang akan kita bahas adalah Syiah dalam bidang bahayanya terhadap agama Islam. Kalau berbicara agama Islam, berarti harus berbicara muatan atau isinya. Isi agama Islam meliputi apa saja? Meliputi apa sih Islamnya? Akidah, ya benar. Syariat, benar. Apa maning? Muamalah, benar. Akhlak, benar. Sama. Jangan cuma belajar Islam apa sih Pak? Dong, ada dong. Bahaya nanti pikirannya sama. Sebagai contoh, akidah. Ini nanti dulu agama. Kemudian yang kedua kita bahas tentang bagaimana politik itu Syiah dalam menguasai negeri, meliputi tata negara. Kemudian yang kedua adalah harkam, pertahanan dan keamanan. Di antara yang pertama, akidah Syiah
tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah Syiah tentang nama dan sifat Allah adalah yang pertama, Syiah dalam kitab mereka yang disebut Usulul Kafi juz 1 halaman 103, Syiah menafikan atau meniadakan sifat nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah ke langit dunia dan menghukumi kafir bagi yang menetapkan hal tersebut. Jadi sifat turunnya Allah itu dinafikan oleh mereka, ditiadakan oleh mereka. Ini bahaya sekali. Kemudian yang kedua, Syiah menyifati imam-imam mereka dengan sifat-sifat Allah dan menamai mereka dengan nama-nama Allah Ta'ala. Dalam kitab Usulul Kafi juz 1 halaman 103, dalam kitab mereka ini. Jangan hafal nama dan sifatnya Allah, apa sifat? Buatan, buatan. Mungkin ada kecil-kecil Syiah nama simbolnya Syiah panjenengan bisa kelompok orang. Iya, mulanya sinau Bang. Ya. Allah. Kemudian Allahu alladzi la ilaha illahu. Apa main dalam surat Al-Asr aja? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Pirang sifat pirang nama dan pirang sifat Allah al-alim al-ghaib wasyahadah fataras samawati wal ardh. Sepira 5 kurang lebih. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Mana hafal suratnya? Wis tahu dulu ini mana? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bisa kan ngono? Kisah dengan tauhid salah satunya adalah asma wa sifat. Asma lan apa? Sifat. Jadi Gusti Allah itu duwe jeneng lan duwe sifat. Kang nami tauhid asma wa sifat. Ada tauhid sedurung asma lan sifat ingkang nami tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Begitu ya. Kembali ke bahasa Syiah. Ya. Kemudian dalam kitab Awradatun minal Kafi juz 8 halaman 2103. Dalam kitab mereka, Syiah meyakini bahwasanya planet-planet dan bintang-bintang mereka memiliki pengaruh bagi kebahagiaan dan kesengsaraan serta nasib masuk surga dan neraka. Bahkan Syiah meyakini bahwa Allah mengutus Jibril untuk membawa wahyu kepada Ali. Namun Jibril keliru memberikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab mereka yang disebut Al-Maniyatu wal Amal fi Sahril Minal wan Nahl juz 30. Makanya tadi saya bacakan Quran versi mereka, Alam Nasrah laka sadra wa ja'alna aliyanya sahra, dan aku jadikan Ali itu sebagai menantu bagimu. Ada tambahannya, saking hulunya kepada Ali, saking
berlebihannya kepada Ali bin Abi Thalib sampai kata Ali pun dimasukkan ke dalam Quran oleh mereka sendiri dan menuduh bahwasanya Quran yang ada di kita ini telah dipalsukan atau dipelintir, diselewengkan, ditambahi atau dikurangi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ini akidah Syiah. Kemudian akidah Syiah tentang Quran. Dalam kitab Fathul Kitab fi tahrifi kitab Rabbil Arba'ah, kitabnya mereka, Syiah meyakini bahwasanya Al-Quran yang sekarang adalah bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah diganti dan diberi tambahan dan dikurangi. Muhaddis Syiah meyakini bahwa sudah ada perubahan dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan tadi oleh ulama mereka An-Nawri At-Tabarasi dalam kitabnya Fathul Kitab fi tahrifi kitab Rabbil Arba'ah. Jadi Quran sing ana nang panjenengan kowe dudu Quran sing diturunkan kelayan sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran sing keturunan dari Nabi kita Muhammad sing diawali karo surat apa-apa? Apa-apa surat apa? Al-Fatihah, surat Al-Alaq, surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Insyaallah. Jadi nalika semono Nabi Muhammad kanthi keweden ketekan yaiku Jibril, malaikat Jibril sing rupane kowe apa jenengane? Sikile kowe nang ngarepe tapi sirane kowe ya. Kowe nang apa-apa tur banget. Aja mendarat diri kowe. Nanti mendarat diri nanti. Mendarat diri kowe cara nggonku medhi kowe, medhi kowe sing dhuwur banget kaya biasane. Panjenengan tau ora mendarat diri? Ora. Nyampe ora tau jere-jere kaya kowe. Bujungan jere medhi bujungan ya ora tau weruh tapi jere kaya kowe. Ya, pada jere sih. Jane anu panas jane sing kaya kowe. Ya tapi anu mana ngene pada cerita dadinya kadang Abdul yang pakai sing cerita orang terdel pancen anu kaya kowe anake. Nah, begitu. Ini dur banget. Saya kata kawan dan DWK nanti kemudian diperintahkan DWK kon maca. Ya, kon maca. Aku kira tak maca. Maca mandi telu kemudian turunlah firman Allah demikian. Ya. Makanya Quran sing ana nang panjenengan kowe mbok tekan di paman, mbok tekan Afrika, mbok tekan Papua ngendi bae surat Al-Nas yang mau kaya kowe, Pak. Aneh banget, Bok. Aku memang ngerti surat Al-Nas diwaca wong sing ireng lagi Arab baru. Ya, wong ireng dene maca surat Al-Nas. Wah, dene padha karo nyong yo. Iya. Mau kadang ana sing logat sejen kaya gue. Ya, soalnya contohnya donga ben sisi kayak Ka'bah ana sing robbane atine fitunya. Jadi macamnya kayak gue itu oh, tapi padahal kayak itu ya yang ada itu ya orang atau namanya ini hanya kira saja bentuk bacaan. Ya. Kemudian menurut Syiah tentang ahli bait, menurut Syiah bahwasanya yang pertama kali akan ditanya pada mayit di kuburnya adalah tentang kecintaan terhadap ahli bait dalam kitab yaitu Biharul Anwar juz 27 halaman 79.
Jadi nalikane panjenengan ngomong tentang alam kubur, salah siji pertanyaan yaitu cintanya panjenengan kalau ahlu bait Nabi. Jadi sedulur keluargane Nabi, Fatimah, Ali, ya, tapi sing terpilih dheweke. Aisyah bete kafirna. Ya. Angger panjenengan lebaran kubur sing mengko nalikane mati, Pak. Sing bertakokna pernah pirang. Jiji apa? Jiji ta ya benar, ya jiji. Sing pertama apa? Bojone. Bojone piro? Jangan sing bakalan tak. Ya, anaknya piro? Kita ketemu sedulur, ketemu batin iku piye kabare pun sehat. Anak piro? Biasanya takon kayak bro, mobilnya pirang meng, karena sih takon kayak motornya pirang meng. Ini gendrem paling kalah kubur, orang takon ini, tapi takon ini Anda menurut Syiah, salah satu pertanyaan adalah cinta kowe kalian ahlu bait. Tapi kita Sunni ahlu sunnah wal jamaah atau yang disebut dengan Muslim yang seperti ini umumnya kita, yaitu man rabb. Sopo pangeran diro waman nabi yuka sapa nabi neko kemudian sing kedua apa ya waman dinuka apa agamamu. Ini pertanyaan mulanya kadang diundang ya mungkin karena yang kedua bukan ada orang desa mengkonon ya mungkin nalikane uripe ora tau sinau tentang manro bukan di barang mati kadang terbulan ya guys. Kulo sliramu wis mati siji mengko nalikane mungkar nakir takon tekakan sliramu siji deket takon manro buka sapa pangeranmu jawab Gustiku pangeranku yaiku Allah padahal dhek wis mati. Jadi wong mati sing krungu ora yo Pak. Ya. Mau kudu jawab ya. Jadi dia orang perlu ngomong berbulan mimpi itu nanti orang bakalan mulai ke urung tentu kerungu apa mane mati ya. Bahkan Syiah mengatakan dalam kitab Ushul Kafi juz 1 halaman 90 sampai 91 Syiah mengatakan bahwasanya Ali dapat menghidupkan mayit. Para ulama Syiah mengatakan dalam kitab Al-Amali juz atau halaman 318 mengatakan bahwasanya debu dan lumpur di kubur Al-Husain adalah obat untuk segala penyakit. Ini mengerikan. Bahkan keyakinan mereka tentang istri-istri Nabi, Syiah meyakini bahwasanya Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar adalah kafir. Dalam tafsir Al-Qumi halaman 597 mereka meyakini bahwasanya satu pintu neraka adalah Aisyah radhiyallahu dalam kitab tafsir Al-Ayyash juz 2 halaman 362 dan seterusnya sekalian. Jadi panjang banget pembahasan ini pembahasan apa tapi pembahasan karena tepatnya kalau saksi Muharram kan Ustaz tahu mengenalkan tentang Muharram keutamaannya puasanya ya dan sebagian merayakan Muharram ini dengan apa dengan apa ya bahasa Indonesianya yo sing debu-debu iya ada ngerapak tirai contohnya itu apa sih yo bahasa Indonesianya meratapi ya meratapi dan mereka Syiah itu meratapi ya dengan ratapan mereka merayakan 10 Muharram ya, dalam kesini TV ya TV cokan gaya gue masih nanggo main contohnya kiri motor atau motor narik buli gaya dia tapi kalau karena kena CSTM ngomong dasar CSTM menurut apa-apa ya mau belajar silat dulu tahu modal pagi kan
cetok dia bunuh diri pada baik. Ya ya ini seperti ya kedua ya menakutkan begini ya begitu. Ini mereka menang tapi ada yang pakai pisau gitu ya, neteskan darah. Andainya musuh isi jadi ngapa menyakiti diri sendiri, bunuh diri sisa juga nggak ada ya. Jadi orang sesuai aja diri sisa ini kok. Jadi mana sih dalam kehidupan itu selalu anak meratapi kematian Husain, ya. Kemudian yang pembahasan yang kedua mengenai syariat mereka. Dalam nikah misalnya, syariat nikah tidak ada batasan jumlah istri dalam nikah mut'ah. Ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah siapa Pak? Kontrak. Nikah kontrak. Jadi kalau nikahnya salaman 3 bulan, cocok ya tetap. Nah, kalau cocok ya bisa. Senang apa Pak? Senang. Ya benar senang tapi sama maksudnya itu. Ya orang munafik pemaling senang, dia senang ya tapi bro sifat tadi. Nyatanya mau. Astagfirullah. Pancen jeneng ini kayak gitu tadi mulane akeh sing badan lompat pagar ngisi angke karena kayak gue jadi kepenak sih gitu ya. Dari Abu Bakar bin Muhammad Al-Azdi, dia berkata dalam kitab Al-Kafi yaitu jilid 5 halaman 451. Aku bertanya kepada Abu Hasan tentang mut'ah, apakah termasuk dalam pernikahan yang membatasi 4 istri? Dia menjawabnya tidak. Bahkan ketiga, nanti dalam satu waktu dia bisa kontrak dengan sekian, ya. Cocok lanjut, kalau cocok putus kontrak, gitu ya. Senang, ya. Dari Zurqah dari ayatnya dari Abu Abdullah. Aku bertanya tentang mut'ah pada beliau, apakah merupakan bagian dari pernikahan yang membatasi 4 istri? Jawabnya, menikahlah dengan 1000 wanita karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan. Dalam kitab Al-Kafi jilid 5 halaman 452, ya. Bahkan syarat utama nikah dikatakan oleh Zurarah bahwa Abu Abdullah berkata nikah mut'ah tidaklah sah kecuali dengan menyertakan 2 perkara, waktu tertentu dan bayaran tertentu. Jadi syaratnya loro, waktunya tertentu, bayarannya tertentu. Mengko aman, misalnya waktunya, atau mengko wengi misalnya bayarannya 1.000 misalnya. Jadi sih kayak dengan kayak kau, dia coba nyampe kayak mengen kau kayak pernah teman ya. Omnya gak dong, biar bocor biar orang kayak gitu katanya kayak terakhir kurang bagus apa dia daripada pandai deh ya. Jadi ini ada teknik telat menikah ya. Angel kuduan nama nepa kagak nikah sih bener. Jadi lo jodoh kayak dia. Ya, menentukan waktu dan juga bayarannya. Ya. Tapi adanya apa? Wali, betul. Nah, tanpa wali berarti dia kawin lari dari walinya, melaju. Bocah sih ada tentu, pernah ini baru tahu lawan gitu. Aja gue, iya benar. Ya, jadi begitu. Harus pakai apa? Wali, 1. Yang kedua apa? Saksi, 2 orang saksi. Ya. Berikut siapanya? Calon pengantin. Nah wali tok, kalau saksi, langkah pengantin aja berarti. Jadi wali itu langkah pengantin nih, pada kono. Pemaning, dalam komplit dia benar komplit dan orang tergelam. Oh bener, film kalau si Sarno ke menang baik, gelam apa orang menang baik. Wajarnya jadi kok, anda
gelem kae menang baik. Ya, ana wong lanang kira-kira piye? Oke kan, cocok dengan wong pas batok pen gitu. Ya wong lanang biasa labrakan bae karo isin gitu. Ya wong lanang wong wadon beda. Nah begitu ya, ini ada dua orang mempelai, ada wali dan juga ada dua saksinya. Ini pernikahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan mereka. Bahkan tidak ada talak dalam mut'ah dan seterusnya. Ini karena sudah akhir kisah ya, sedikit pembahasannya ini masih panjang banget sebenarnya. Kita sedikit mengomentari tentang politik. Ya, politik Syiah. Yang pertama, di sini kita kan memiliki wawancara. Iya, begini kok. Ya semangatan sih dari ini. Yang pertama, mereka memiliki yaitu kepemimpinan tersendiri yang dinamakan dengan imam. Yang dinamakan dengan apa? Imam. Dan imamnya itu tidak terbatas dengan wilayah. Contoh sekarang imamnya mereka namanya Imam Khomeini. Ali Khomeini. Nah, Ali Khomeini. Jadi walaupun duduknya nanti tetap baik imam siji kae. Ya. Kalau Kristen jenengane Paulus. Ya, Paulus. Ya, begitu. Syiah namanya imam. Ya, imam. Jadi berwala dengan imamnya, setia kepada imamnya. Sehingga mereka menganggap bahwasanya negeri-negeri yang lain itu bisa dianggap sebagai provinsi dari mereka dan target menjadi target yaitu cengkraman. Sebagai contoh ketika pasukan Amerika menyerang Saddam Hussein, siapakah yang memberi ruang udara untuk menyerang? Ya, yang memberi ruang udara yaitu mereka, orang-orang Iran. Ketika Amerika menyerang Afghanistan, siapa yang memberi ruang? Yang memberi ruang bukan Saudi, bukan Bahrain, bukan Kuwait. Yang memberikan ruang itu mereka, orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Kemudian pasukan Amerika pun bisa masuk melalui celah itu untuk membantai kaum muslimin yang ada di Irak untuk menjatuhkan kekuasaannya. Maka mereka bersekongkol dalam politik, mereka bersekongkol seolah mereka musuh, pada di bawah mereka meja mereka adalah salaman. Ya, coba panjenengan perhatikan saja. 10 tahun saja memperhatikan. Apakah Iran pernah satu peluru saja masuk ke Yahudi? Pernah enggak? Belum pernah. Kalau paru-paru sudah lama. Pernahkah mereka menyerang Amerika satu peti saja? Belum pernah. Perang Arab Israel tahun 1967 kalau nggak salah, siapa yang menyerang? Mesir, Suriah, ya bergabung dengan Saudi yang ketika itu Raja Faisal. Posisi Iran di mana? Bukan sebagai teman, tapi menjadi teman bagi musuh. Contoh saja sekalian, rahimani warahmatullahi. Bahwasanya mereka memiliki imam tersendiri. Kalau kita berimam dengan siapa? Imam kita yaitu sampai hari ini berarti presiden kita. Ya, yang memiliki wilayah kekuasaan atau teritorial. Begitu Bapak Ibu sekalian, rahimani. Yang minum bisik ya. Dan gelap kalau ada semangat tuh dan biasanya pengajiannya Jawa ini mantan amplop materinya tadi kok yang minum umpat sih dari dia angin sih banyak. Ada di jam sih kok belajar. Ribon? Kurang semenit. Oh, jam 7 kurang semenit. Berarti
Jadi semenit. Oh, masih ada 5 menit ya. Mau ada yang mau ditanyakan monggo? Kasih waktu 5 menit. Pertama kalau sifat nih panjenengan pengajian ini apa lempem gitu gue. Dalam jiking yang mendingan lah ya. Kemudian doktrin Syiah. Mereka mendoktrin bahwasanya mereka memiliki satu kekuasaan, tidak seperti kita, ya. Atau satu wilayah. Dan mereka itu masuk ke negeri-negeri lain untuk menyuntikkan pemahaman Syiah agar kemudian berwala atau bersetia kepada mereka. Seperti mereka masuk ke Irak, ke Lebanon, ya, ke Uni Emirat Arab, Suriah, Yordania, Saudi Arabia, Mesir, Afghanistan dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka membawa pemikiran-pemikiran Syiah tanpa mengira bahwasanya kita itu tahu bahwasanya itu Syiah. Contoh, mereka memiliki keyakinan bahwasanya kalau sholat itu harus pakai turbah. Turbah itu batu yang kecil yang dibikin kayak stempel tapi berasal dari tanah Karbala. Jadi nek sujud dheweke kuwi templekna batu kene aning ngono. Jadi kalau templekna ning ngono salatnya apa? Ora sah. Ya. Dan salatnya juga sejen. Ya. Salatnya agar kita diamali dengan apa? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan kalau mereka bedanya diakhiri dengan tepukan paha. Jadi orang sering pak, orang sering sahadatnya juga berbeda, adanya juga berbeda. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Kemudian yang ketiga, mereka sering menyerang negeri-negeri muslim, bukan menyerang negeri-negeri kafir. Ini dalam politik. Sebagai contoh, mereka menyerang Saudi, menyerang Ka'bah dengan rudal-rudal mereka yang kemarin dilakukan, yaitu oleh gerilyawan atau gerilyawan disebut kalau di sana namanya Houthi dari Yaman. Itu sudah ratusan kali menyerang Arab Saudi. Ya, tapi ditangkal dengan rudal Patriot. Ya, dengan rudal apa? Patriot. Beli dari Amerika, ya. Bukan kemudian dikasih begitu saja, enggak. Ditangkal dengan rudal Patriot. Ya. Itu sudah berapa kali? Teman-teman yang di sana pun kabarin berulang kali diserang oleh Houthi. Dan Houthi ini kepanjangan tangan dari Syiah, ya, dari Iran. Ya, sekarang menguasai Son'a. Son'a itu di mana, Pak? Ibu kota mana? Yaman. Ya, Yaman. Ibu kota Yaman. Di Son'a itu sekarang dikuasai oleh Syiah. Teman-teman yang ke sana pun, yang kuliah di sana itu kesulitan kalau urus dokumen melalui Son'a. Makanya pemerintahan sekarang yang ada di Yaman berpindah ke Aden, ya, sementara berpindah ke Aden. Begitu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah, kajian kita pada kesempatan hari ini intinya tentang bahaya Syiah. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita ada waktu yang khusus yang panjang membahas tentang apa itu Syiah, bagaimana
dan seterusnya lebih intens lagi insyaallah taala. Intinya bahwasanya pada kesempatan malam ini kami menyampaikan secara global tentang bahaya Syiah, salah satu diantaranya akidahnya, kemudian muamalahnya, kemudian diantara adalah yang telah kami sampaikan yaitu syariatnya berbeda dengan kita sebelumnya. Kemudian ada perpolitikan juga berbeda dengan kita, di mana mereka itu senantiasa berambisi untuk menguasai negeri lain, ya, untuk menjadikannya Syiah. Sebagaimana yang sudah dilakukan di Iran, yang dulu digulingkan oleh Khomeini, yang pemerintah sebelumnya adalah Shah Reza Pahlavi namanya. Maka kemudian digulingkan pada tahun 1979 oleh Imam Khomeini yang sekarang diteruskan oleh anaknya yang bernama Ali Khomeini. Kiranya demikian, mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk saya sendiri dan bisa menghasilkannya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.